Hai FLC Family, Happy Sunday and Happy New Year. Selamat datang di online service Forward Living Church. Apa kabar saudara di tahun yang baru ini? Biarlah tetap ada semangat, harapan, dan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Walaupun pandemic season masih belum berakhir dan kita masih akan menghadapi tantangan-tantangan dalam setiap kehidupan kita, tapi biarlah kita menghadapinya dengan cara yang berbeda. Sebab kita dapat menemukan banyak hal baik dari setiap tantangan yang kita hadapi. Different, itulah yang menjadi tema FLC sepanjang tahun 2022. So, di tahun yang baru ini, mari menjadi pribadi yang berbeda. Memiliki sudut pandang yang berbeda atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Saya juga ingin mengingatkan bagi saudara bahwa setiap awal bulan kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Jangan lupa untuk siapkan roti dan minuman rasa. Saat ini sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Jemaat FLC, selamat tahun baru 2022. Mari dimanapun saat ini kita berada, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan di awal tahun ini. Haleluya. Sebab Kau Allah kami yang hidup Tuhan, yang selalu menyertai kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sing Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Sebab Tuhan Allah kami yang hidup, Kau sungguh amat baik dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami selalu mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are.
give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give You honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala sing Gloria. Haleluya, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita serukan Gloria. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu beserta dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Dan dengan iman penuh keyakinan, kami masuk di tahun 2022 dengan keyakinan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Apapun musim hidup kami mau menyerahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama kita katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami Tuhan. di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan, Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Karena kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. kekuatan Di jiwaku adalah bersama-Mu. Dan tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. tak pernah
kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Allah sumber pertolongan kami. Pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Yesus, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu. Kasih-Mu melimpah, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak Tuhan, yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, yang sanggup buat kami berjalan Tuhan. Karena Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sungguh anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan,
angkat suaramu, mari angkat sembahmu pada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Terima kasih, selamanya Kau baik. Seumur hidup kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Sebab tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habis rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Selamanya selalu baru setiap pagi Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak disembah seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Mari angkat tanganmu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sungguh anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, sungguh perkenanan-Mu Tuhan meneguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan imanmu katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang hidup, yang baik, semua yang terbaik, segala kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan di tahun yang baru ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 dan memohon pertolongan Tuhan untuk perjalanan kita dalam tahun 2022. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami merendahkan hati kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sebab ketika kami mengangkat tangan, kami tahu Tuhan turun tangan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam sepanjang tahun 2021 yang boleh kami lalui Tuhan. Dan kami memasuki tahun 2022 walaupun kami nggak tahu apa yang akan terjadi di depan Tuhan, tantangan apa yang akan kami hadapi, tapi kami mau berjalan bersama Tuhan, kami mau melangkah bersama Tuhan, sebab kami tahu Tuhan gak pernah tinggalkan kami seorang diri. Tuhan terus bersama-sama dengan kami sehingga kami gak perlu takut Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun 2022 ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tahun yang baru tentunya ada banyak resolusi baru dalam setiap kehidupan Anda, bukan? Saya ingin menambahkan satu list dalam resolusi Anda. Jangan lupa untuk bergabung dengan komunitas di tempat ini, yaitu Passion. Mari bertumbuh bersama saudara-saudara seiman di FLC. Daftarkan diri Anda melalui Linktree pada bio Instagram FLC. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk siapkan catatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga FLC di hari Minggu yang luar biasa, di hari Minggu pembuka di tahun yang baru. Saya bersama dengan seluruh keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2022. Percayalah, rencana Tuhan akan terus digenapi dan disempurnakan di setiap kehidupan kita. Pujian, penyembahan telah kita nikmati. Saya yakin kita bukan hanya beribadah biasa di online Sunday service ini, tetapi urapan kuasanya bekerja buat setiap kita. Sehingga hal-hal yang dahsyat kita benar-benar bisa alami di ibadah ini dari awal tadi bahkan sampai selesai nanti. Secara khusus saat ini, di waktu di mana kita punya kesempatan untuk menerima firman Tuhan, saya mengajak dimanapun Anda berada, berikan waktu, segenap hati pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyambut Tuhan. Tuhan sendiri berbicara di kehidupan kita lewat firman-Nya. Tanpa firman, kita akan mengalami banyak kesulitan, ketidakjelasan. Sebab firman Tuhan itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kita boleh ada dan masuk di tahun yang baru, tetapi bagi Tuhan, Dia sudah ada di tahun ini. Dari hari pertama kemarin sampai selesai. Tugas kita untuk percaya dan mau sungguh-sungguh hidup melekat, diam dalam hadirat-Nya, dan mau terus untuk hidup melakukan ketaatan. Nah, sebelum kita lanjut untuk menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan di hari Minggu yang istimewa buat kita semua, rahmat-Nya yang baru setiap hari bahkan di tahun ini, yuk kita berikan waktu kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Kau berikan buat kami. Sehingga hari ini kami semua boleh ada di hari kedua di tahun yang baru 2022. Kami sadar banyak hal yang belum kami ketahui. Kami mengerti bahkan masih mungkin misterius di depan kami. Tapi satu hal kami tahu, Engkau Immanuel, Engkau Alfa dan Omega. Tidak ada kegelapan di dalam Engkau. Itulah kenapa kami berseru menjerit, Tuhan Yesus, jangan lepaskan kami. Tuhan Yesus, berjalan di depan hidup kami. Kami memerlukan-Mu setiap jam Tuhan di kehidupan kami. Dan biarlah waktu kami punya kesempatan ibadah seperti sekarang ini, kami berikan seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh kepada-Mu. Supaya waktu kami menjalani tahun yang baru ini, bukan tentang kami yang berjalan di dalamnya,
Tetapi Engkau sendiri yang berjalan bersama dengan kami menjalani kehidupan di tahun ini. Bimbing, pakai hidup kami, keluarga kami, bahkan semua hal yang Engkau telah siapkan Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami dikembalikan bagi kemuliaan-Mu saja. Berbicaralah kepada kami di minggu pertama, di hari kedua di tahun yang baru ini. Kami perlu firman-Mu lebih daripada apapun untuk mengawali, untuk memulai segala sesuatunya. Kami siap Tuhan berbicara. Kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman. Sama-sama yuk semua katakan amin. Selamat tahun baru buat kita semua. Dan kita bersyukur Forward Living Church adalah gerejanya sendiri. Dia yang membangun. Dia yang menyertai. Bahkan dia sendiri yang melakukan kehendaknya. Lewat gereja ini, lewat Forward Living Church. Yaitu hidup saudara dan hidup saya. Supaya rencananya, kehendaknya, setiap hari semakin digenapi lewat kehidupan kita semua. Dan kita bersyukur. Oleh karena FLC adalah gerejanya. Dia menyatakan apa yang perlu kita miliki. Yang perlu kita hidupi sebagai FLC, sebagai gerejanya. Di kehidupan kita. Setiap harinya. Setiap minggunya. Setiap bulannya. Itulah kenapa kita berterima kasih karena Tuhan titipkan secara khusus buat Forward Living Church. Satu tema besar sepanjang tahun ini. Dan lewat tema ini nanti akan dibagi lagi. Bagaimana kita bisa berjalan menuju tema besar. Apa yang Tuhan sudah tetapkan setiap bulannya buat kita. Dan ternyata Tuhan percayakan kepada kita. Forward Living Church di 2022 ini. Untuk bisa belajar, bertumbuh, berkembang sama-sama. Di satu tema, yaitu different. Different adalah tema besar Forward Living Church di tahun ini 2022. Ya, berbeda. Different artinya berbeda. Itu yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua FLC. Belajar sama-sama hidup, punya fokus untuk bisa berbeda. Nggak dipungkiri, kita sedang hidup di dalam dunia yang mengalami begitu cepat dan banyak sekali perubahan di sekitar kita. Semua kita punya cerita masing-masing tentang kondisi ini. Yang disebabkan tidak asing, bahkan masih terus dunia berjuang terhadap pandemik global COVID-19. Berkembangnya internet, digital, teknologi. Dan itu semua membuat banyak perbedaan, juga perubahan yang begitu cepat dan signifikan tentang bagaimana orang-orang berinteraksi di setiap generasinya. Makin banyaknya aplikasi, platform sosial media juga memberi pengaruh yang begitu luar biasa dalam kejiwaan orang-orang. Dan saya percaya apa yang baru saja saya tadi share bukanlah hal-hal yang asing buat kita, karena kita juga ada di situ, kita mengalami. Kita bisa bukan hanya bercermin, kita bukan hanya bisa merasakan, tapi orang-orang lain juga memberi penilaian. Bahkan mungkin kita punya teman yang ngobrol dengan kita, yang berinteraksi dengan kita begitu dekat, sadar bahwa kita mungkin bukan lagi orang yang sama. Kita bisa punya karakter, sifat yang berbeda oleh karena perubahan, oleh karena kondisi dunia, bermasyarakat, bersosialisasi. Dan kita gak bisa menghindari, tetapi kita bisa punya cara sendiri. Sudut pandang sendiri, pengertian sendiri tentang bagaimana kita mau menjalani hidup ini, mengelola hidup ini. Tapi yang pasti adalah kita harus berbeda. Kita nggak bisa hidup sama seperti dunia ini, karena
dunia ini bukanlah jalan dan tempat terakhir kehidupan kita. Segala sesuatu akan binasa, segala sesuatu akan tinggal lenyap. Tapi hanya kasih dan surga adalah tujuan akhir hidup kita. Bersama dengan Yesus adalah tujuan akhir hidup kita. Dan saat ini kita belum di surga, kita masih ada di dunia. Itu sebabnya kita semua perlu terus bekerja, belajar, berusaha untuk hidup tidak sama seperti dunia. Tapi hidup berbeda, different. Dan ternyata be different menjadi berbeda, ya emang bentuk kehidupan yang gak mungkin dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi nih, untuk jadi berbeda, be different, emang mutlak gak bisa dipisahkan dari hidup kita sebagai orang percaya selama kita masih hidup di dunia ini. Yes, fix, confirm, kita gak bisa sama. Kita harus berbeda. Itulah kenapa Alkitab katakan di Matius 5, Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada 3 kebenaran dari ayat ini yang kita perlu perhatikan. Yes, perlu banget diperhatikan bahkan di minggu pertama pembuka, bahkan di hari kedua di tahun yang baru 2022, di mana Tuhan titipkan FLC punya tema besar yaitu different, be different, menjadi berbeda, hidup berbeda. Dan ada 3 kebenaran yang harus kita pahami, yang memang ternyata gak akan pernah bisa dipisahkan, dilepaskan, dicabut dari hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. 3 kebenaran yang kita belajar dari Matius 5, Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. 3 kebenaran yang kita perlu lihat bahwa ternyata Yesus sendiri berkata tentang hidup kita bahwa kita adalah garam. Yang pertama, kita adalah terang. Dan ternyata perumpamaan yang Yesus pakai waktu dia berbicara kepada orang-orang Yahudi, dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan ini untuk supaya mereka yang mendengar, orang Yahudi yang mendengar pengajarannya bisa dengan mudah menangkap apa yang dia maksudkan waktu dia mengajar. Itu sebabnya dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan dari situasi keadaan, contoh yang ada di sekitar masyarakat atau orang-orang Yahudi hari itu. Ya, dia berbicara tentang garam, dia berbicara tentang terang, dan yang ketiga dia bicara tentang kota. Garam, terang, dan kota adalah 3 hal, 3 unsur yang emang sangat mudah dikenali dari zaman itu orang Yahudi sampai kita khususnya hari ini tinggal, karena kita semua tahu tidak ada di antara kita yang gak tahu arti atau rasa dari garam. Nggak ada di antara kita yang nggak tahu arti dari terang bahkan kota. Dan hari itu orang Yahudi kalau bicara tentang kota adalah sesuatu yang sangat besar. Karena kota adalah tempat tanah mereka bisa berlindung, berada, bermasyarakat. Dan itu menjadi bagian unit dataran yang tidak bisa dipisahkan dari hidup mereka setelah mereka mengalami pengembaraan yang begitu lama. Itu sebabnya mereka sangat menyanjung tinggi sebuah kota, tanah, tempat mereka tinggal. Dan 3 kebenaran ini yang Yesus perumpamakan dalam ajarannya
berbicara tentang bagaimana saudara dan saya memang selama kita hidup, kita harus berbeda. Itu sebab dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi yang pertama kita mau lihat sama-sama, kalau kita berbicara tentang hidup berbeda. Dan apa yang Tuhan titipkan menjadi fokus kita di Forward Living Church. Yes, FLC, Tuhan mau kita bisa fokus segenap hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita untuk berbeda. Be different. Yang pertama, ingat garam. Garam itu berbicara tentang rasa. Dan jika garam gak asin, menjadi tawar, gak ada gunanya lagi kan, dibuang dan akan diinjak. Tuhan memberikan perumpamaan bahwa saudara dan saya sebagai gereja Tuhan harus hidup bisa memberi rasa. Bahkan kalau sudah perhatikan dari Injil Matius 5 di ayat 13 dibuka dengan kata Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Perhatikan, kamu adalah garam dunia. Yesus tidak memberi perintah, tapi kalimat ini sebenarnya adalah penegasan, penekanan bahwa saudara dan saya, kita itu adalah garam. Hidup kita itu punya rasa. Terlepas dari siapa saudara, latar belakang hidup saudara, status sosial, keturunan keluarga saudara. Saya ingin katakan begini, jika saudara sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus berkata hidup saudara punya rasa. Itulah kenapa kita perlu sadar firman ini tidak ditunjukkan kepada orang yang belum percaya. Perumpamaan ini ditunjukkan saat Yesus sedang mengajar kepada orang-orang yang sudah mengikut dia sekian lama. Itu sebabnya Yesus memberikan gambaran, bahkan sebenarnya motivasi ilahi supaya mereka semua yang telah ikut beberapa lama dengan dia sadar tentang jati diri mereka. Makanya kalimat ini bukan kalimat perintah, tapi penekanan dan penegasan. Itulah kenapa saya ingin katakan saudara, terlepas dari apa yang sudah kita lewati di 2020 tahun kemarin, dan bagaimana kita memahami secara real, secara nyata kondisi hidup kita, kabar baiknya di hari ini. Saudara, hidupmu sebagai anak-anak Tuhan Yesus itu bernilai dan berharga. Kenapa? Karena hidup kita punya rasa. Karena Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Ini luar biasa, artinya gini, di tahun yang baru ini, di 2022 ini, saudara dan saya gak perlu jadi orang lain. Jadi diri sendiri. Karena waktu saudara bisa percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka apa yang dia telah sampaikan, dia janjikan dalam firman itu pasti digenapi step by step, waktu demi waktu. Jika saudara dan saya mau bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. So kabar baiknya hari ini saudara, kenapa hidup kita bisa berbeda? Karena saudara dan saya hidupnya bernilai dan berharga. Why? Karena kita adalah garam dunia. Hidup saudara dan saya bisa memberi rasa. Saya nggak tahu tentang bagaimana kita memulai awal tahun ini dan apa yang kita bawa dalam kondisi jiwa pikiran kita tentang bagaimana kita akan menjalani tahun ini. Tapi saudara harus percaya dan menerima ini. Saudara nggak perlu jadi orang lain. Saudara tidak perlu menghidupi kehidupan orang lain. Cita-cita orang lain saudara nggak perlu hidupi. Kenapa? Karena setiap kita dalam keunikannya sudah memiliki citra rasa sendiri yang bersama dengan Tuhan di hidup kita. Dimanapun kita berada, hidup kita bisa dinikmati dan memberi rasa kepada setiap jiwa-jiwa, setiap orang, siapapun yang ada di sekitar kehidupan kita. Yes. Tahukah saudara bahwa garam sendiri itu terdiri dari dua unsur zat. Bahkan sebenarnya unsur zat dari garam itu sendiri adalah zat beracun. Ion natrium dan ion klorida. Dua-duanya zat beracun. Tapi hanya oleh karena kehendak dan karya Tuhan, dua zat yang beracun waktu menjadi satu disatukan. Tidak lagi beracun, tapi menjadi garam yang memberikan citra rasa yang bisa membuat perbedaan
Bahkan di setiap dapur kehidupan umat manusia di dunia ini sampai hari ini. Semua orang jika ingin makan dalam makanannya, diperlukan garam. Sebenarnya hal yang sama apa yang Tuhan ingin sampaikan. Inilah tanggung jawab dan tugasnya kita nih, FLC. Jika kita ingin berbeda dan benar-benar seperti apa yang Tuhan mau, bahwa hidup kita harus berbeda, tidak sama seperti dunia. Dengarkan, gereja Tuhan harus bersatu. Gereja Tuhan, Forward Living Church, kita harus bersatu. Kita harus bisa terus bersekutu. Kita harus bisa terus bersama-sama. Kita harus bisa terus beribadah. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Kesatuan itu adalah kuncinya. Garam terdiri dari dua unsur zat yang beracun, tapi waktu disatukan punya kekuatan, citra rasa yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dan dilepaskan dari kehidupan manusia. Demikian juga harusnya kita keluarga orang percaya, bangunannya Allah yang dibangun oleh Dia sendiri. Kita adalah tubuh Kristus yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita harus bersatu. Nah, masalahnya seringkali kita tidak bisa secara alami hidup dalam kesatuan karena oleh banyak perbedaan, perselisihan. Dan itu seringkali membuat kita sebenarnya tidak bisa ongoing, kita nggak bisa forward living. Kenapa? Karena kita masih hidup dipenuhi ego kita. Nafsu tentang keberadaan, keinginan diri kita sendiri. Dan ini yang perlu kita renungi, bahwa di tahun yang baru ini kita harus bisa punya terus semangat bahwa aku dan Anda dan saya setiap hari mau belajar hidup menjadi seperti Yesus. Tidak lagi hidup tentang dirinya, tapi Yesus adalah kasih. Dia menunjukkan keteladanan, pengorbanan, bagaimana dia hidup selalu bagi orang lain. Bersatu untuk bisa berbeda, menjadi garam, punya rasa, ya bersatu. Kalau kita nggak mau ada perselisihan dan ribut-ribut tapi tetap bersatu, itu namanya kuburan. Kuburan itu berbeda-beda terus bersatu tapi nggak akan pernah bisa berselisih dan ribut. Kenapa? Karena hanya ada apa? Kematian dan kebisuan. Saudara kalau mau bersatu tapi nggak mau berkembang dan bertumbuh selalu sama-sama aja, itu hutan. Semua pohon, tanaman bertumbuh, berkembang, tapi nggak bergerak sama-sama. Begitu-gitu aja, hutan. Beda dengan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kesatuan kita adalah keinginan Tuhan sendiri dalam rencananya supaya saudara dan saya bisa menjadi garam dunia. Itulah kenapa dia menggambarkan diri dia sendiri. Yesus, akulah roti hidup. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Forward Living Church yang pertama untuk kita jalan di tahun ini dengan satu tema yang kita akan fokus selama 1 tahun ini. Belajar, berkembang dan bertumbuh sama-sama, yaitu different, be different, berbeda, menjadi berbeda. Kita harus bersatu. Karena pada akhirnya hidupmu dan hidupku punya citra rasa. Sebagaimana Yesus sendiri berkata, Anda dan saya adalah garam dunia. Yang kedua, Yesus katakan, saudara dan saya adalah terang dunia. Terang ini masuk di sini bukan terang dari listrik, karena Yesus berbicara kepada konteks perumpamaan orang-orang Yahudi zaman itu yang mengikuti Dia. Belum ada listrik. Juga bukan bicara tentang terang matahari, tapi terang yang berbicara berasal dari pelita. Saudara tahu pelita? Pelita zaman itu dipakai sebagai lampu untuk bisa menerangi, dan pelita itu sendiri punya beberapa unsur sampai akhirnya bisa ada sinar menyala dan menerangi. Karena bicara pelita harus ada nampannya, gantangnya, bejananya. Bukan hanya bejana, pelita itu bukan hanya harus punya bejana, tapi harus punya apa? Minyaknya.
Lalu harus punya apa? Sumbunya. Dan harus punya apa? Sumber apinya. Akhirnya itu semua kalau disatukan dan difungsikan menjadi sebuah pelita. Dan gunanya pelita adalah menerangi, memberi terang. Dan Alkitab katakan, Anda dan saya adalah terang dunia. Hal yang perlu kita pahami adalah saudara, kita tidak bisa hidup sendirian. Kehidupan kita nggak akan bisa forward living, melangkah maju, bergerak. Bahkan sederhananya begini nih, semua cita-cita kita, semua kerinduan, strategi kehidupan kita yang kita mau idamkan untuk terjadi di tahun ini, Anda dan saya tidak bisa melakukannya sendirian. Diperlukan beberapa unsur, bahkan mungkin banyak unsur yang harus terlibat di kehidupan kita. Karena pada akhirnya hidup kita bukan hanya tentang diri kita. Jangan pernah lupa hidup ini bukan milik kita, saudara. 2022 tadinya nggak ada. Hanya oleh anugerah, hanya oleh karena kasih, hanya oleh karena cinta Tuhan. Bahkan di hari kedua ini nih, kita masih bisa menyaksikan ibadah online Sunday Service, kita sehat. Itu karena kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan tanpa syarat buat saudara dan saya. Apakah karena kita sempurna? Enggak. Apakah karena kita memintanya? Kita bisa meminta, tapi hak Dialah. Kasihnya, cintanya, keyakinannya lah yang akhirnya menyatakan bahwa hari ini tanggal 2 Januari 2022 saudara dan saya bisa hidup bahkan beribadah. Jadi jangan lupa juga, terlepas dari kerinduan saudara, keinginan saudara, semangat saudara, hal-hal yang saudara ingin capai, hal-hal yang saudara ingin raih, saya ingin kasih tahu saudara, take a break, reposisi kembali, rethink kembali, pikirkan kembali supaya waktu kita mulai tahun ini kita tidak mulai dengan kesalahan. Tapi kita mulai dengan kerendahan hati, merendahkan diri di bawah kasih rahmat Tuhan. Supaya kita bisa berkata, Tuhan sebelum aku melangkah, sebelum aku melakukan hal-hal apapun yang lebih jauh lagi. Tapi biar hanya keinginanmu, kehendakmu, kuasamu lah yang menaungi hidupku, menaungi keluargaku. Supaya aku tidak melakukan korupsi karyamu, korupsi kebaikanmu, korupsi kehendakmu, korupsi rencanamu. Makanya Yesus tegaskan buat kita hari ini, di awal tahun ini. Kita adalah terang dunia. Dan bicara terang, pelita dikatakan pelita itu diletakkan di atas kaki Dia, nggak ditaruh di bawah tempat tidur. Kenapa? Karena memang terang itu tugasnya untuk bisa terlihat. Hidup saudara dan saya, Gereja FLC 2022 harus bisa lebih terlihat. Itulah kenapa saya di momen ini mau mengambil waktu berterima kasih. Berterima kasih buat semua keluarga Forward Living Church yang dari tahun kemarin, dari tahun-tahun sebelumnya bahkan sangat setia, berdedikasi, memberi waktu dan diri melayani kita semua. Thank you buat semua volunteers. Semua yang berjuang, yang melayani dengan tulus, tanpa pamrih. Doa saya, keteladanan ini bisa memberi pengaruh kepada kita semua yang belum, untuk mau ikut sama-sama, saling melengkapi, menolong, dan melayani. Karena pada akhirnya, apalah gunanya kita hidup jika hidup kita tidak dilihat, tidak dirasa, tidak dilihat, tidak melakukan sesuatu yang bahasanya begini, bukan sesuatu untuk diri kita imbalannya, tapi bahkan tanpa imbalan kita lakukan sesuatu buat orang lain dan orang lain menerima imbalan. Bukankah pelita yang menjadi sumber terang itu dan memiliki unsur seperti bejana, minyak, sumbu api dan sumber api itu juga gak selama-lamanya akan terus menyala. Pelita pada waktunya akan habis dan padam. Minyaknya akan habis. Sumber apinya akan mati. Hal yang sama dengan kehidupan kita semua. Kita tidak hidup selama-lamanya. Bahkan sebenarnya
kita juga ada dalam kegelapan. Tapi Yesus yang kita rayakan lahir ke dalam dunia, dalam kehidupan Natal bagi kita yang percaya. Dia sendiri yang datang kepada kita, memilih, menetapkan, menempatkan, dan memberikan kita kehidupan yang baru dan memindahkan kita dari gelap kepada terang. Dan kita tidak perlu membayar apa-apa. Saya mengajak kita semua untuk tidak menjadi orang lain. Tapi saya mengajak kita semua menjadi diri kita sendiri. Tapi dengan sadar bahwa hidup ini emang harus dikembalikan bagi Dia. Dan salah satu cara yang terbaik adalah yakin dan terus mau menjadi terang. Bukan untuk tidak terlihat, bukan untuk hidup bersembunyi, tapi justru tampil, bersaksi, bergerak. Iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Bahkan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, pelita yang menyala. Yohanes Pembaptis dikatakan dia adalah pelita yang menyala dan bercahaya di Yohanes 5 ayat 35. Demikianlah harusnya hidup saudara dan saya. Menjadi garam dan menjadi terang. Dan yang ketiga, bicara kota, bicara tempat, situasi dan keadaan. Saudara memang tidak boleh sama. Anda dan saya harus menjadi orang Kristen, orang percaya yang berbeda. Itu yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Alkitab berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi garam dan menjadi terang akan membuat saudara dan saya berbeda. But itu yang Tuhan kehendaki. Jangan dihindari, jangan diasingkan, jangan buat formula sendiri. Gereja FLC, Tuhan sudah tetapkan formula. Dan firman ini memberi penekanan dan penegasan bahwa hidupmu dan hidupku gak bisa lari. Anda dan saya adalah garam dan terang. Itulah kenapa kita harus berbeda. Cara berpikir, cara melihat, cara menyesuaikan, cara melakukan, cara bertingkah, karakter, sifat. Apa yang perlu diperbaiki untuk bisa berbeda, segera lakukan. Pertolongan apa yang perlu kita minta, hal apa yang kita perlu pelajari. Ibadah seperti apa, kesetiaan, ketaatan, bentuknya seperti apa yang perlu kita lakukan lebih giat, lebih tekun lagi. Lakukan sekarang karena saudara dan saya adalah garam dan terang. Itu yang dilakukan oleh Yusuf di istana Firaun. Itu yang dilakukan oleh Daniel di istana Nebukadnezar. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di istana Herodes. Itu juga yang dilakukan oleh Paulus di istana Agripa. Mereka bersikap, bertingkah, berpikir, berpola dalam keperbedaan. Karena memang kita bukan lahir dari dunia ini. Kita tinggal dalam dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Itulah kenapa memang hidup kita punya konsekuensi. Hal yang sama, garam dan terang selalu memiliki konsekuensi. Tetapi tujuannya selalu baik. Hal yang sama di saudara dan saya. 2022 Tuhan berikan supaya konsekuensi, keadaan yang baik, yang benar, yang terbaik dari Tuhan saudara bisa rasakan dan alami. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Dan semua itu saudara bisa nikmati. Dan doa saya, waktu saudara menikmati semua itu, lewat hidup saudara dan saya, hidup kita bisa dirasakan oleh sesama, keluarga, teman, orang lain yang baru kita kenal di tahun ini. Berbeda. Kenapa? Karena kita adalah garam dan terang. Karena jika garam itu tidak memberi rasa, apa gunanya lagi? Doa saya, Forward Living Church,
menjadi wadah dan rumah buat kita semua. Untuk kita bisa menjadi garam yang dirawat, dijaga, dibentuk, diposisikan, dan disajikan. Supaya dimanapun dan kapanpun, kita selalu bisa berkata, Tuhan Yesus, ini hidupku, aku siap, pakailah aku. Doa saya di tahun ini, seluruh Forward Living Church mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh, berakar kuat, benar-benar kuat. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Dunia tidak semakin lebih baik, tapi percayalah waktu kita bersatu, waktu kita bersekutu, seperti garam yang punya zat racun berbeda, tapi waktu disatukan menjadi kekuatan dan pemberi rasa yang sangat hebat. Hal yang sama demikian dengan saudara dan saya. Kita akan mengalami 2022 yang luar biasa. Kita akan bisa bercerita, kita tidak bersembunyi, kita tidak ngumpet, tapi hidup kita bukan untuk sombong ditampilkan. Tapi kita sadar hidup kita memang menjadi display, menjadi wajah, cerminan, kaca. Di mana Tuhan mau pakai lewat hidup kita. Karya-karyanya dinyatakan dan bisa sampai kepada setiap orang sesama kita yang kita jumpai di tahun ini. Terima kasih telah setia dengan penuh kerendahan hati. Mau dibimbing, mau belajar, dan mau percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada apapun juga. Terima kasih mau bersemangat, hidup dalam iman untuk bisa dan terus berkata 2022 menjadi tahun terbaik di hidup kita. Belum banyak yang bisa dilihat, belum banyak yang bisa diketahui, tapi satu hal kita yakin, firman Tuhan setiap firman-Nya digenapi, pasti terjadi di setiap hari di sepanjang tahun 2022 ini. Karena kita sadar bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Pengorbanannya seperti pelita yang padam pada akhirnya. Demikian Yesus melewati perjalanan di dunia ini sampai mati di kayu salib. Tapi kematiannya adalah awal dari kebangkitan besar buat kita yang percaya. Karena pada hari yang ketiga dia bangkit, memberi kemenangan total buat kita semua. Dan saya yakin waktu di minggu pertama ini kita akan menerima tubuh dan darahnya. Menjadi pengingat buat kita semua bahwa memang kalau kita jalani dengan cara kehidupan alami sifat keaslian daging kita, kita tidak akan bisa menang, tidak akan bisa berjalan lebih jauh dan lebih lama lagi. Tapi semua itu bisa kita atasi karena kita tahu hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang sudah hidup dan memulai kehidupan kita yang baru ini di tahun 2022. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan sama-sama menyiapkan waktu kehidupan kita untuk menyambut tubuh dan darah Yesus di ibadah sakramen perjamuan kudus. Saya percaya waktu Anda menyaksikan online Sunday service ini di setiap minggu pertama Anda juga sudah menyiapkan roti dan anggur, roti, makanan kering, anggur atau minuman rasa, karena kita akan sama-sama mengingat kembali pengorbanan luar biasa yang Yesus sudah lakukan untuk kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku
Puji Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita lewat ibadah online Sunday Service hari ini. Kita bisa mengingat kembali pengorbanan, kemenangan total yang Dia berikan kepada kita, sehingga saya percaya kita bisa mulai tahun ini tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Karena kita tahu Dia Immanuel beserta dengan kita. Arahkanlah hatimu, fokuskan segenap hati pikiranmu untuk mengingat apa yang Dia telah lakukan. Angkatlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur. Bukan kita lagi yang hidup, sebab yang lama sudah berlalu, tapi Kristus Yesus yang hidup dalam kita, memulai bersama dan melakukan seluruh kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Dalam nama Yesus, makanlah dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari angkatlah setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Apa yang ada di tangan kanan kita bukan cawan yang biasa, tetapi luar biasa. Hanya oleh bilur-bilur darah Yesus, kita sadar, kita mengerti cintanya lah, kasihnya yang membuat setiap kehidupan kita punya lembaran yang baru, sebab di dalam Dia dosa-dosa kita diampuni. Sejauh timur dari barat, Tuhan buang pelanggaran, tidak mengingatnya lagi. Yuk bersemangat untuk hidup dalam terang, menjadi terang, jadi garam dalam kesetiaan, kerelaan, kerendahan hati, menaklukkan daging bukan karena kita, tapi karena kita tahu Yesus telah mati buat kita, darahnya telah tercurah. Selamat menikmati tahun baru 2022 ini dengan lembaran yang baru. Selamat menikmati hidup baru, hidup suci, hidup kudus, dan hidup memuliakan Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Minumlah sekarang. Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih. Berterima kasih, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Bersyukur. Dimanapun Anda berada menyaksikan online Sunday Service ini, bersyukur. Tidak ada yang lebih baik selain kita semua ada dalam satu momen waktu di mana kita sadar kesucian, kekudusan, kemuliaan Bapa yang begitu luar biasa, yang memberi kita kesempatan dan kelayakan untuk menjalani kehidupan ini. Doa saya, Anda menjalani 2022 ini dengan roh takut akan Tuhan yang menyala-nyala. Api Tuhan menyala-nyala menggairahkan Anda untuk hidup mengejar hadiratnya, mengasihi Dia, mengagumi Dia, belajar lebih lagi untuk mencintai Dia lebih daripada apapun. Dan banggalah hidup sebagai anak Tuhan. Banggalah hidup dalam kebenaran. Jangan mau dikalahkan, jangan mau ditaklukkan. Kita berperang, betul. Tapi gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan saya yakin, apa yang Tuhan titipkan di tahun kemarin, Tuhan titipkan akan lebih di tahun ini. Terima kasih jika saudara juga melakukan lewat ketaatan, kerendahan hati, berkorban di setiap minggu pertama awal bulan. Dalam ucapan syukur, persembahan buah sulung, diakonia, bahkan di setiap bentuk perpuluhan. Apa yang Anda sudah berikan dengan cara apapun, media apapun, dikembalikan bagi kemuliaan Tuhan lewat Gereja Forward Living Church. Doa saya sebagai gembala, semua pemberian Anda dikuduskan Tuhan. Doa saya sebagai gembala dan kami di tim pengembalaan,
Anda punya hidup berwibawa. Anda punya hidup berintegritas. Karakter yang benar. Firman yang disanjung tinggi lewat setiap pengelolaan atas titipan Tuhan. Apapun namanya, materi, keuangan, apapun bentuknya. Biarlah dikembalikan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati setiap pemberian Anda. Kami gak bisa balas apa-apa. Tapi satu hal saya percaya. Setiap kali Anda memberi, Anda tidak akan pernah menjadi miskin. Sebab kita punya Tuhan yang kaya, sangat kaya dan hebat. Hanya Dia yang akan membalas semuanya bagi saudara. Itu sebabnya thank you buat setiap pemberian. Bahkan terima kasih untuk semua volunteer, semua yang telah melayani dalam bentuk apapun. Bersemangat kalau kita masih bisa sehat. Karena Tuhan bangga dengan kesehatan, bangga dengan waktu, bangga dengan tanggung jawab, banggalah dengan setiap PR waktu kita punya banyak PR menjalani kehidupan ini. Karena disitulah kita sadar kita berfungsi menjadi garam, menjadi terang, kita bisa punya hidup yang berbeda. Selamat menikmati tahun yang baru ini, selamat menikmati bersama dengan keluarga dan teman-teman, selamat menikmati semua awal yang baru, apapun yang Anda kerjakan, Tuhan ada di situ, andalkan Tuhan lebih daripada apapun. Pastikan tidak sama dengan dunia. Ingat, tidak sama dengan dunia. Baik dalam hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Berbeda. Berbeda dan berbeda. Selamat hari Minggu. Arahkanlah hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu. Mulai hari ini sampai seterusnya. Sepanjang tahun 2022 ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati. Dan siap menjadi berkat sama-sama semua. Katakan amin. Have a blessed New Year. Have a blessed Sunday. Stay healthy, stay strong. God bless you. We give you glory. We give you praise. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala sing Gloria. Haleluya, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita serukan Gloria. Berikan sorak-sorai kemuliaan